Halo teman belajar semua, kembali lagi di konten edukasi. Kali ini konten edukasi akan membahas mengenai rumus kimia yang wajib diketahui sebelum ujian. Nah, apa saja sih rumus kimia yang wajib diketahui sebelum ujian? Sebelum membahas lebih lanjut, tujuan dari presentasi ini adalah untuk membantu kalian semua memahami konsep rumus kimia yang penting dalam pembelajaran kimia. Materi ini akan membahas berbagai konsep rumus kimia mulai dari hukum dasar hingga penulisan rumus kimia senyawa organik dan anorganik. Yang pertama adalah materi hukum dasar kimia. Yang akan dibahas adalah hukum penyatuan volume dan hukum Avogadro. Apa itu hukum penyatuan volume? Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan dihasilkan memiliki perbandingan sederhana yang merupakan bilangan bulat. Sedangkan pada hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas sebanding dengan jumlah molekul gas, baik dalam jumlah mol maupun jumlah partikel. Berikutnya adalah mengenai konsep mol dan hubungannya dengan massa atom dan molekul relatif. Berikutnya adalah konsep mol dan hubungannya dengan massa atom dan molekul relatif. Nah, kalian bisa perhatikan ya apa itu mol, massa atom, dan massa molekul relatif pada penjelasan gambar berikut. Intinya, mol merupakan satuan dasar jumlah zat dalam kimia. Sedangkan massa atom relatif adalah perbandingan massa satu atom unsur dengan 1/12 massa atom karbon 12. Berikutnya, massa molekul relatif merupakan perbandingan massa satu molekul senyawa dengan 1/12 massa atom karbon 12. Selanjutnya adalah tentang penulisan rumus kimia, rumus molekul, dan rumus empiris. Rumus molekul menunjukkan jumlah atom setiap unsur dalam satu molekul senyawa. Sedangkan rumus empiris menunjukkan perbandingan paling sederhana dari atom-atom dalam jumlah senyawa. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Selain itu, ada interaksi antar partikel, yaitu ikatan kimia dan tipe-tipenya. Yang pertama, ada ikatan ionik, terjadi ketika transfer elektron dan atom logam ke atom non-logam. Berikutnya, ikatan kovalen, terjadi ketika dua atom non-logam berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi elektron stabil. Yang terakhir yaitu ikatan logam yang terjadi antara atom-atom logam di mana elektron valensi bergerak bebas dalam kisi logam. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Dan yang terakhir adalah senyawa organik dan anorganik. Contoh rumus kimia dan juga aplikasinya. Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung karbon kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung karbon kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Nah, teman belajar semua, memahami rumus kimia merupakan dasar penting untuk memahami konsep kimia secara keseluruhan. Jadi, ayo belajar kimia!